teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang landasan pendidikan Islam. Hari ini materi yang keempat tentang landasan pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki materi landasan pendidikan Islam, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih. Baik, di sini akan saya jelaskan beberapa bahasan terkait dengan yang pertama yaitu pengertian landasan pendidikan Islam. Yang kedua tentang perhatian Islam tentang pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama kita membahas tentang pengertian landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Fondasi merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu. Landasan bisa disebut juga sebagai sumber atau dasar, dalam hal ini yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan menurut Zakian Darajat. Yaitu landasan pendidikan Islam terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ada ijtihad atau hasil pemikiran para ahli dalam Islam. Yang pertama yaitu kita akan bahas dulu landasan yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qira'a yang qira'atan atau Quran yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Sedangkan secara istilah atau terminologi Al-Quran adalah firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut mutlak yang diturunkan dari Tuhan Allah SWT untuk menciptakan manusia, dan Dia pula yang mendidik manusia. Yang mana isi pendidikan itu telah termaktub dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Di sini ada satu ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, "Ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Tiadalah kami katakan sesuatu pun di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mula mereka itu di. Selanjutnya yaitu landasan yang kedua yaitu As-Sunnah atau Hadis. As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan atau jalan yang dilalui, baik yang terpuji maupun yang tercela. As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah SAW. Selain itu, ada yang mendefinisikan bahwa As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perkataan, perbuatan dan juga ketetapan. Tidak berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis menunjukkan perhatian Islam terhadap pendidikan dan pengajaran itu juga terbilang tidak sedikit, banyak sekali ya. Berikut sebagian dari perintah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola hartanya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu dimulai dari diri kita sendiri yang akan nantinya dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya, ijtihad awal katanya dari jahda yang berarti al-masyaqqah, yang artinya yang sulit. Sedangkan menurut Zakian Darajat, ijtihad adalah berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata perlu ditegaskan dalam buku Al-Quran, As-Sunnah maupun Al-Hadis. Jadi kalau ijtihad ini adalah yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya tujuan dilakukannya ijtihad dalam pendidikan adalah untuk dinaminasi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut atau inovasi atau modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas.
karena kita zamannya sudah berkembang ya, ijtihad ini bisa menjawab tantangan-tantangan dalam pendidikan Islam di masa sekarang. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu perhatian Islam terhadap pendidikan. Perhatian Islam terhadap pendidikan dalam sumber Al-Quran, nanti akan saya jelaskan tentang sumber Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad. Untuk yang sumber Al-Quran, perhatian Islam terhadap pendidikan dan pengajaran pada khususnya, dan ilmu pengetahuan umum pada umumnya, itu ada banyak sekali dalam Al-Quran tentunya. Antara lain ada beberapa yang saya sebutkan. Salah satunya adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat Toha ayat 132, dan seterusnya. Nah, ini akan saya jelaskan tentang dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas telah menginstruksikan kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga dirinya sendiri dan seluruh keluarga yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak tertimpa siksa api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini saja kita sudah jelas ya bahwa instruksi belajar atau beriman dalam menjaga diri kita atau diri keluarga kita dari siksaan api neraka. Nah, perhatian dari Al-Quran dalam pendidikan Islam itu memang sangat banyak sekali. Salah satunya dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini. Oke, selanjutnya dalam As-Sunnah ya, sumber hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau As-Sunnah. Tidak berbeda dengan Al-Quran. Hadis saya menunjukkan perhatian Islam terhadap pendidikan dan pengajaran itu juga banyak sekali. Berikut ini ada sebagian perintah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pendidikan anak. Yang artinya, seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu salah satu hadis yang saya sebutkan, hadis sahih ya. Itu menunjukkan bahwa sama seperti Al-Quran tadi, bahwa diri kita adalah sebagai pemimpin, sebagai penentu baik dan buruknya. Makanya kita itu diharuskan untuk mengetahui apa itu pendidikan Islam, entah itu fikih, hadis, akhlak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada ijtihad. Ya, dalam bukunya Dr. Anis Haji Abu Tauhid mengutip ucapan Umar bin Khattab Khalifah yang kedua dalam rangkaian Khulafaur Rasyidin, yang artinya termasuk anak yang menjadi kewajiban orang tua adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali yang halal bagi bayi. Dalam ijtihad itu, dari kata-kata Umar bin Khattab tadi dapat diambil pengertian bahwa yang pertama, pendidikan, baik pendidikan jasmani, akal maupun rohani adalah merupakan hak daripada anak atau peserta didik. Yang kedua, setiap orang tua berkewajiban memberikan hak pendidikan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, setiap orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir, setiap orang tua berkewajiban mencari rezeki yang halal dan baik untuk anak. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa pendidikan Islam itu menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad itu sangat penting sekali. Apalagi seorang pemimpin itu dimulai dari diri kita sendiri, terus keluarga dan lain sebagainya. Begitu. Untuk materi hari ini mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang akan saya beri tugas hari ini tentang pendidik dalam peserta didik. Jadi kalian silakan mencari pengertian tentang pendidik dalam pendidikan Islam yang nanti minggu depan akan dikumpulkan di dalam kelas. Ditulis secara tertulis, kemudian minggu depan akan dikumpulkan begitu. Oke, cukup itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.